Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan istiqomah mengajinya. Di video kali ini, Pak Ustadz akan memberikan materi akidah mengutip dari kitab Wasaya Al-Abalil Abna, materi tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar secara bahasa Arab berasal dari kata sabaro yasbiru, yang artinya menahan diri. Lalu secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam kesulitan atau kesedihan dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Bentuk-bentuk sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Artinya kita harus senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti kita saat melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah, di samping itu kita melaksanakannya harus dengan rasa ikhlas, sabar, dan istiqomah dalam melaksanakannya. Kita harus bersabar, menghargai proses, jangan menilai hasilnya, karena hasilnya Allah lah yang menentukan. Kita sebagai makhluk ciptaannya, manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasilnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sabar dalam ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Subhanallah. Ketika kita misalkan dihadapkan dalam ujian atau cobaan, itu tandanya Allah justru sayang kepada kita. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat, Allah ingin ampuni dosa tersebut lewat ujian. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, apabila Allah menghukum kita, pasti tidak akan ada manusia yang hidup di muka bumi ini. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam kemaksiatan. Jadi ketika kita misalkan menahan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk maksiat. Misalkan kita mencuri barang kepunyaan teman, nah ini tidak boleh ya, kita harus menahan diri. Jadi sabar dalam kemaksiatan adalah menahan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar, mampu mengendalikan hawa nafsu, karena ketika kita berhasil ditipu daya oleh setan lewat hawa nafsu, pasti setan akan merayakan kemenangannya, kemenangan berhasil membujuk manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sabar, menahan diri dalam melakukan perbuatan tercela, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya setan itu pasti akan sedih karena tidak mampu untuk menggoda kita atau membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dalil dari sabar tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang dapat disimpulkan dari materi kali ini adalah kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita. Semisal kita diuji dalam keadaan sakit, kita harus senantiasa bersabar dan berusaha untuk tidak mengeluh, lalu tidak hilang harapan, dan juga harus senantiasa berdoa kepada Allah, karena Allah pasti akan menitipkan sebuah hikmah mengapa kita diberikan sakit, misalkan seperti itu. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Insya Allah di balik cobaan yang kita dapat atau kita alami, pasti Allah memberikan hikmah kepada kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar pahala yang berlipat ganda. Lalu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi setiap perilaku kita
setiap apapun yang kita lakukan, kita harus menanamkan suatu rasa, yakni rasa sabar seperti itu. Oke, cukup sekian dari Pak Ustadz pada materi kali ini. Semoga apa yang telah Pak Ustadz jelaskan dalam materi sabar kali ini dapat bermanfaat dan ilmunya barokah. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan terus istiqomah mengajinya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.